Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast bersama dengan gue Edwin di Daily Opsia. Ya, nama Daily Opsia ini juga baru gue dapetin setelah gue upload podcast kemarin ya. Dimana gue mikir, wah ini kayaknya bakalan sering nih gue buat. Ternyata seru juga kalau gue upload singkat-singkat begini, spontan gini. Yaudah deh, namanya Daily Opsia. Oke, yang pengen gue bahas kali ini adalah tentang niche, NICHE. Jadi kalau seandainya kalian itu di dunia bisnis atau mungkin kalian di konten kreator pasti sering dengar kayak gini. Kalau lu bikin kontennya sesuai dengan niche lu. Bikin bisnis itu yang produknya itu punya niche tersendiri. Sebenarnya niche itu apa sih? Niche itu ya kalau gua jelaskan secara singkat, padat dan jelas itu adalah sebuah bagian dari keseluruhan topik atau produk yang ada. Artinya apa? Artinya di sebuah tempat itu punya banyak topik, punya banyak market, punya banyak produk, tapi kalian cuma ambil sebagian yang benar-benar pengen kalian fokuskan. Gue sering menekankan ini di konten-konten gue. Kalau bikin konten itu niche aja dulu. Kenapa gue menekankan itu? Gue menekankan bukan berarti harus ya. Gue menekankan karena niche itu bisa dibilang sangat membantu, terlebih buat para pemula, untuk benar-benar bisa fokus mengembangkan dirinya, mengembangkan kontennya, mengembangkan bisnisnya, benar-benar fokus sehingga benar-benar bisa optimal. Gue ambil contoh, salah satunya itu adalah seorang YouTuber yang bisa dibilang lagi naik daun banget, yaitu Nihongo Mantapu, yaitu Jerome Pauline. Dia itu membahas konten di YouTube-nya itu tentang kehidupan keseharian mahasiswa jurusan matematika di Jepang. Kalau kalian telaah kata-kata gue tadi itu benar-benar sebuah niche yang fokus. Bagaimana kehidupan seorang mahasiswa, udah gitu mahasiswa matematika lagi. Kuliahnya di mana? Di Jepang. Tentunya itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang sangat jelas dan fokus topiknya, benar-benar satu lingkaran. Makanya jangan heran kalau seandainya kalian nonton video-video dia itu, paling videonya tentang bagaimana vlog dia di Jepang, habis itu bagaimana dia kuliah, tentang matematika juga ada. Pokoknya tentang kisaran-kisaran itu aja. Lalu ambil contoh lain dari segi bisnis, yaitu brand Apple. Dari segi bisnis gue akan ambil contoh dari brand Apple, dimana seperti kita tahu Apple itu adalah salah satu produsen smartphone di dunia. Dan kenapa gue bisa bilang dia niche? Kita ambil contoh yang paling simpel aja, dimana smartphone yang mereka keluarkan itu mereka menggunakan iOS. Itu udah niche banget, itu udah punya pasarnya sendiri, para pengguna yang memang menyukai sistem operasi iOS tersebut. Padahal ya kalau kita lihat secara global bahwa rata-rata pengguna smartphone itu menggunakan Android, which is jika dibandingkan dengan iOS itu udah pasarnya tersendiri lah. Terus kenapa niche itu dianjurkan untuk para pemula? Karena bisa dibilang ketika kita fokus terhadap sebuah niche, kita itu bisa bekerja secara optimal karena kita itu benar-benar fokus memfokuskan tenaga kita untuk mengembangkan topik tersebut. Which is kalau seandainya kita bisa mengembangkan dengan baik, itu bisa menjadi salah satu kelebihan kalian. Bahkan kalau yang kalian bahas itu adalah salah satu kelebihan kalian itu bisa jauh lebih confident. Kalau kita bicara segi bisnis, niche itu bisa membantu dalam segi marketing. Bukan cuma memperjelas ya target pasar kita seperti apa yang ingin kita capai, kita juga bisa lebih fokus mengatur cost pengeluaran kita untuk mencapai target pasar kita atau niche kita tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya kalian ingin melakukan sesuatu yang berbau promosi atau marketing, entah itu konten kreator atau bisnis, niche itu bisa dibilang cukup penting. So, coba kalian pikirin lagi deh, kira-kira niche kalian sekarang itu apa sih?